Saya berikan contoh. Sebuah perusahaan akan menentukan karyawannya agar masuk jam 6 pagi. Berarti seluruh karyawannya wajib masuk jam 6 pagi. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Harus jam 6. Nah, ketika karyawan masuk sebelum jam 6, apakah bagus? Apakah boleh? Boleh dan bagus. Tidak akan mendapatkan sanksi atau tidak akan mendapatkan nilai buruk. Tapi dia berpeluang masuk lebih tepat jam kerjanya. Dan apakah boleh kita masuk jam 8? Dan apakah baik masuk jam 8? Boleh, namun tidak baik. Jangan pernah mengkambing hitamkan orang lain ketika Anda mengalami kegagalan. Karena sesungguhnya kesuksesan yang Anda bangun tidak pernah melibatkan orang lain. Begitu juga dengan kegagalan Anda. Dan ketika Anda gagal, berarti masih banyak kekurangan dan masih banyak yang perlu Anda koreksi dan Anda wajib introspeksi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk rekan-rekan driver di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang hasil kinerja atau hasil kerja keras kita di akun kita selama 1 bulan terakhir dan seperti apa hasilnya, dan itu yang akan menentukan bagaimana kedepannya akun kita. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita seruput dulu kopi susunya, biar logikanya jalan. Segar. Oke, tanpa basa-basi, tanpa panjang cerita, tanpa ini tuh, kita langsung mulai bahas apa yang akan saya bahas. Nah, di sini tujuannya supaya kita membuka logika, membuka pikiran kita untuk kerja dengan cara efektif dan efisien. Supaya kita lebih mudah untuk menjalankan akun kita dan dalam bekerja kita setiap hari. Mohon maaf, masih banyak rekan-rekan driver yang masih bingung dengan sistem, dengan kinerja, seperti apa yang harus dilakukan. Memang banyak rekan-rekan driver yang ya kerja aja, on beat aja, tanpa tahu bagaimana trik dan caranya seperti apa supaya kerjanya lebih efektif dan hasilnya pun lebih efisien. Dan banyak juga yang menghabiskan waktu banyak namun hanya sedikit membawa pulang uang. Nah, di sini saya akan menjelaskan sesuatu agar kita semua terbuka logikanya, agar kita semua bisa bekerja jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, yang pertama adalah rekan-rekan silahkan buka akun rekan-rekan. Di situ ada yang namanya profil saya. Kita buka. Nah, di sini kita buka lagi. Nah, di sini ada 4 warna yang menunjukkan hasil kinerja kita. Yang pertama adalah coklat, itu sangat kurang. Yang kedua, merah, itu keterangannya kurang. Yang ketiga, hijau, baik. Yang keempat, biru, sangat baik. Nah, keempat warna ini menunjukkan kinerja kita. Ketika kinerja kita diberi warna salah satu ini, itulah hasil kinerja kita selama 1 bulan terakhir. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ini adalah keseluruhan orderan yang masuk ke akun kita. Dan penilaian
yang diterapkan di sini adalah keseluruhan orderan yang kita selesaikan dari keseluruhan orderan yang masuk. Maka di sini akan muncul nilai. Di akun saya, nilainya 99%. Artinya, dari keseluruhan orderan yang masuk ke akun saya selesaikan dengan jumlah 99%. Artinya yang tidak saya selesaikan itu hanya 1% dari 100% orderan dari seluruh orderan yang masuk. Hanya 1% yang tidak saya selesaikan. Kenapa tidak saya selesaikan? Banyak macam alasannya. Order fiktif itu yang paling sering menjadi alasan utama driver untuk membatalkan orderan. Bisa juga kita kena tembak ya. Jadi orang sengaja iseng, order lalu di-cancel. Nah, itulah dari 1% orderan yang tidak saya selesaikan. Nilainya adalah 99%. Keterangannya warna biru dan sangat baik. Oke. Yang kedua adalah rating rata-rata. Rating rata-rata ini adalah penilaian customer terhadap kinerja kita. Jadi, penilaian customer dari kinerja kita itu ketika kita menyelesaikan orderan dan customer memberikan penilaian, bintang dan komentar. Nah, bintang dan komentar customer ini yang akan masuk ke penilaian. Jadi, ketika customer hanya memberi bintang, itu tidak akan masuk ke penilaian. Yang masuk ke server penilaian itu adalah customer yang memberikan bintang dan komentar. Nah, penilaian dan komentar ini tergantung. Ketika penilaiannya baik dan komentarnya baik, maka rating kita akan naik. Ketika penilaiannya buruk dan bintangnya pun rendah, maka penilaian yang masuk adalah buruk. Nah, di sini rating rata-rata saya adalah 4,95. Artinya, untuk mencapai rating tertinggi, saya kurang 0,5. Jadi, mendekati rating 5. Dan di sini keterangannya adalah cukup. Artinya, penilaian customer yang saya layani itu belum sepenuhnya saya baik. Berarti pelayanan saya terhadap customer itu kurang baik. Atau beberapa customer yang saya layani dengan baik tidak memberikan penilaian. Oke, yang ketiga adalah jam online. Total online di jam sibuk. Di akun saya keterangannya adalah 92 jam. Dan warnanya biru. Itu sangat baik. Jadi sebenarnya jam sibuk itu ada 2 fase. Yang pertama, jam sibuk pagi. Antara jam 6 sampai jam 9 pagi. Itu jam sibuk fase pertama. Jam sibuk malam, jam 17 sampai jam 21. Jam 5 sore sampai jam 9 malam. Dan di sini yang dinilai di aplikasi adalah jam sibuk malam. Antara jam 5 sore sampai jam 9 malam. Di akun saya itu totalnya 92 jam. Keterangannya sangat baik. Oke. Yang keempat adalah total jam online keseluruhan. Jadi jam sibuk plus jam yang nggak sibuk. Di akun saya 348 jam. Keterangannya itu warna biru dan sangat baik. Dan penjelasan tidak cukup sampai di sini. Supaya rekan-rekan lebih memahami dan harus melakukan apa ke depannya terhadap akun rekan-rekan. Dan agar lebih mudah lagi. Dan kita akan kupas tuntas sampai selesai. Dan sampai rekan-rekan memahami semuanya. Namun sebelumnya kita seruput lagi kopi susunya. Haus.
Rekan-rekan, di sini saya akan memberikan cara yang sangat sederhana dan sangat mudah. Dan di sini kita harus pahami, dari keempat kategori ini, mana yang paling mudah untuk bisa kita lakukan dan mana yang paling mudah untuk bisa kita perbaiki. Bagi saya, dari keempat kategori ini, dari kualitas pelayanan, rating rata-rata, jam total online di jam sibuk, total jam online keseluruhan, yang paling mudah untuk saya perbaiki adalah jam kerja. Kenapa? Ya kita sendiri, saya sendiri yang akan mengatur jam kerja saya, sehingga jam kerja saya akan menjadi baik. Dan tidak ada pihak yang lain yang bisa mengintimidasi saya tentang jam kerja saya. Oke? Bagaimana cara memperbaiki jam kerja agar mendapatkan nilai yang sangat baik? Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah diberlakukannya jam sibuk pagi itu jam 6. Jam 6 pagi itu adalah mulainya diberlakukan jam sibuk pagi sampai jam 9 pagi. Nah, saya akan memberikan ilustrasi yang sederhana agar jam kerja kita ini akan menjadi lebih bagus. Saya berikan contoh. Sebuah perusahaan akan menentukan karyawannya agar masuk jam 6 pagi. Berarti seluruh karyawannya wajib masuk jam 6 pagi. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Harus jam 6. Nah, ketika karyawan masuk sebelum jam 6, apakah bagus? Apakah boleh? Boleh dan bagus. Tidak akan mendapatkan sanksi atau tidak akan mendapatkan nilai buruk. Tapi dia berpeluang masuk lebih tepat jam kerjanya. Dan apakah boleh kita masuk jam 8 dan apakah baik masuk jam 8? Boleh, namun tidak baik. Masuk yang perusahaan menentukan jam 6, kita masuk jam 8. Boleh, tapi tidak baik dan akan mendapatkan sanksi dan akan mendapatkan nilai buruk. Artinya, kita mulai berangkat kerja atau memulai jam kerja kita sebelum jam yang ditentukan itu akan mendapatkan nilai lebih baik dan berpotensi kita tidak akan kehilangan jam kerja yang ditentukan oleh perusahaan. Dan ketika kita mulai lebih dari jam yang ditentukan, maka tetap boleh, tapi akan mendapatkan nilai yang buruk. Nah, itu kenapa penilaian di akun rekan-rekan total jam online di jam sibuk itu seperti rekan-rekan lihat sendiri. Nah, berarti itulah kinerja rekan-rekan. Nah, jam sibuk malam adalah jam 5 sore sampai jam 9 malam. Nah, rekan-rekan buatlah siasat, rekan-rekan atur sendiri bagaimana caranya rekan-rekan bisa on beat full di jam-jam sibuk. Oke? Rekan-rekan bisa menyiasati sendiri dengan kondisi rekan-rekan masing-masing. Maka akan muncul total jam online keseluruhan. Jadi, jika rekan-rekan sudah baik dalam kinerjanya, konsisten, akun tidak mati hidup, maka akan tercipta hasil total keseluruhan jam online. Jika total keseluruhan jam online rekan-rekan itu baik, maka dia akan menunjukkan nilai yang sangat baik. Oke? Total jam kerja, total online di jam kerja keseluruhan ini kita bisa menentukan sendiri. Baik, sangat baik, atau sangat buruk, kita sendiri yang menentukan. Bukan dari faktor yang lain. Nah, untuk dua faktor yang lain ini, rating rata-rata dan kualitas pelayanan itu selain faktor dari diri kita juga ditentukan oleh faktor lain, yaitu customer. Untuk rating rata-rata, selain kita komunikatif, kita meminta, ya tergantung si customer merasa dilayani seperti apa. Jika customer merasa dilayani dengan baik, maka dia akan memberikan penilaian yang baik. Nah, bagaimana cara kita bisa customer agar bisa memberikan penilaian yang baik terhadap kita? Maka layanilah customer dengan baik dan sempurna, dan
minta penilaian yang baik. Bila perlu minta bintang 5 dan komentar yang baik. Artinya, rating rata-rata ini bisa ditentukan oleh kita dan customer dan bukan kita yang menentukan. Oke? Paham ya? Yang terakhir, kualitas pelayanan. Nah, kualitas pelayanan ini adalah total keseluruhan orderan yang masuk dan yang kita jalankan. Di sini saya mendapatkan nilai 99%. Artinya, hanya 1% dari total keseluruhan orderan yang masuk yang tidak saya selesaikan. Dan itu tadi adalah dari order fiktif, order tembakan, dan lain-lain. Nah, kualitas pelayanan ini kita bisa menentukan, namun tidak sepenuhnya kita yang bisa menentukan. Karena ada risiko order fiktif, order di cancel, order tembakan, dan lain-lain. Jadi, kualitas pelayanan ini kita bisa menentukan, namun tidak sepenuhnya kita yang menentukan. Nah, bagaimana bisa mendapatkan kualitas pelayanan dengan baik dan bisa mendapatkan alokasi order yang banyak, itu ditentukan oleh kualitas jam kerja. Jadi, rekan-rekan harus memahami dan mengerti, dari keempat faktor ini, yang sepenuhnya bisa kita kendalikan adalah jam kerja. Konsistensi jam kerja itu mutlak di tangan kita sebagai driver. Jadi, hitung-hitungannya, logikanya, ketika jam kerja kita baik, maka kedua faktor di atas akan mengikuti dengan sendirinya. Walaupun tidak sepenuhnya 100% faktornya kita. Tapi setidaknya, jika kualitas pelayanan dan rating rata-rata ingin baik, maka kuncinya adalah di jam kerja yang baik, yang konsisten. Oke, paham ya rekan-rekan? Jadi, ini adalah barometer kinerja akun kita semua dalam 1 bulan terakhir. Dan rekan-rekan bisa mengoreksinya dengan keterangan ini. Jadi, di mana kekurangan rekan-rekan, di mana kelebihan rekan-rekan, yang kurang diperbaiki, yang sudah baik dipertahankan. Jadi, rekan-rekan bisa mengoreksinya agar akun rekan-rekan ke depannya jauh lebih baik. Dan alokasi order kualitas akun kita saat ini adalah hasil dari kerja kita 1 bulan terakhir. Nah, jika rekan-rekan ingin bulan depan akunnya jauh lebih bagus, lebih baik, lebih ganas, lebih gacor, maka perbaikilah kinerja akun rekan-rekan di bulan ini agar bulan depan akun rekan-rekan akan jauh lebih baik. Oke? Seperti itulah penjelasannya. Memang panjang dan sangat melelahkan. Namun insya Allah penjelasan ini sangat bermanfaat buat rekan-rekan dan bisa mudah dipahami agar kedepannya kita semua bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsukagawa. Salam 1 aspal. Kita seruput lagi kopi susunya.